Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besti Devita, NIM 18231077. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran dalam bentuk LKS Model Integrate menggunakan Inquiry Learning pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7, yang mana diajukan sebagai salah satu syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu latar belakang, yang mana yang melatar belakangi penelitian ini yaitu keterampilan berpikir kritis sangat dibutuhkan seseorang untuk menghadapi tantangan abad 21 yang mana melalui pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pada pendidikan sekarang ini menggunakan kurikulum 2013 yang mana pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui proses belajar mengajarnya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah media, yaitu di sini saya mengambil media pembelajaran IPA dalam bentuk LKS Model Integrate menggunakan Inquiry Learning, di mana di sini keunggulannya yaitu dapat memadukan konsep pada pembelajaran IPA sehingga menjadi pembelajaran terpadu yang mana belum terlaksana di sekolah pada saat sekarang ini. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, yang mana yang pertama yaitu belum terlaksananya pembelajaran IPA terpadu di sekolah. Yang kedua yaitu media pembelajaran ini dapat meningkatkan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Selanjutnya memadukan konsep-konsep IPA sebagai calon guru IPA sehingga menjadi suatu pembelajaran terpadu yang belum terlaksana karena berlatar belakangan disiplin ilmu yang berbeda. Selanjutnya yaitu fokus penelitian, yang mana berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian yang didapatkan lebih maksimal, maka saya sebagai peneliti memfokuskan pada pembuatan media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS dan pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana validasi media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Selanjutnya yaitu bagaimana efektivitas media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui validasi media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS pada pokok bahasan perubahan pemanasan global dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi siswa, yang mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya bagi guru, yaitu sebagai media yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Kemudian bagi penulis, untuk menambah pengetahuan peneliti dan berbagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah terhadap pengaruh media pembelajaran terpadu dalam bentuk LKS. Pada pokok bahasan perubahan iklim dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Sedangkan bagi pembaca, yaitu hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman pembaca. Kemudian bagi guru pembimbing merupakan sebagian bahan masukan agar lebih memperlihatkan media pembelajaran agar proses pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama yaitu media pembelajaran terpadu model integrate dalam bentuk LKS menggunakan inquiry learning pada pokok bahasan perubahan iklim dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMP atau MTSN kelas 7. Selanjutnya media pembelajaran ini memadukan konsep-konsep IPA yang belum terlaksana karena berlatar belakangi disiplin ilmu yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu media pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Selanjutnya itu kajian teori, yang mana yang pertama yaitu kajian teori pada media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada Heinik dan kawan-kawan dalam Daryanto tahun 2011 halaman 4. Kemudian ada Kritikos dalam Daryan tahun 2011 halaman 4. Ada Scrum tahun 1997 dalam Rusman tahun 2012 halaman 159. Kemudian ada Heinik tahun 1993 dalam Rusman tahun 2012 halaman 159. Kemudian ada Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan dalam Arif S dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 6. Kemudian ada Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan dalam kemudian ada BRICS tahun 1970 dalam Arif S dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 6. Kemudian ada Gagne dan Ali dalam Rusman 2012 halaman 160. Ada Miarso dalam Rusman 2012 halaman 160. Kemudian yang kedua yaitu ada kajian teori model pembelajaran terpadu, yang mana di sini yang pertama yaitu ada Joyce dalam Trianto tahun 2007, ada Aren dalam Trianto tahun 2007, Trianto tahun 2007 halaman 2, Puskur tahun 2007, Forgarty tahun 1991, Carly tahun 2003 halaman 52. Ada Prabowo dalam Sarjio tahun 2003, Prabowo tahun 2000, Kadir tahun 2014, dan Peter dalam Depdikbud tahun 1995. Kemudian selanjutnya ada kajian teori yaitu pada lembar kerja siswa atau LKS. Yang pertama ada Depdiknas tahun 2004 halaman 18, Sanjaya dalam Citra tahun 2015 halaman 4, ada Prastowo tahun 2015 halaman 205, ada Widjayanti dalam Maryam tahun 2014 halaman 7, Citra tahun 2015 halaman 6, dan Devi tahun 2009. Kajian teori selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu integrate, yang mana yang pertama itu ada dalam Fogarty 1991, Fitria tahun 2019, Mamik tahun 2005, dan Mustafa tahun 2011. Selanjutnya ada MC Column dalam Witi tahun 2009. Selanjutnya ada metode pembelajaran inquiry,
Yang pertama yaitu dalam Hosnan tahun 2016 halaman 344, Jacobsen dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 243, dan Mulyasa tahun 2017 halaman 108. Kemudian ada Mulyasa tahun 2003 dan sebagainya dapat dilihat pada PPT. Kemudian kajian teori pada berpikir kritis yaitu ada dalam Zubaidah tahun 2010 halaman 2-3, Ahmad tahun 2007 dan Fisher tahun 2010. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu dari Dinia tahun 2019 yang mana berjudul Pembelajaran IPA Terpadu Tipe Integrate melalui Model Inquiry Terbimbing Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Kemudian yang kedua ada Widya Waneli dan Yanti Fitria tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Integrate dan Keterampilan Berpikir Kritis Terhadap Hasil Belajar Siswa. Kemudian ada Herawati Susilo tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 7 SMP. Kemudian ada kerangka berpikir, yaitu yang pertama dari judul yang saya angkat. Kemudian diambil karena belum terciptanya konsep yang utuh yang menggambarkan konsep-konsep dalam bidang IPA. Kemudian peserta didik belum terdorong untuk melihat keterkaitan dan kesaling tergantungan di antara disiplin ilmu. Kemudian ada kurangnya variasi belajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Oleh karena itulah perlu menguji pengaruh media pembelajaran dalam bentuk LKS ini, yang mana dalam model integrate menggunakan inquiry learning pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang mana yang diuji di sini ada validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Lalu akan menghasilkan pengaruh media pembelajaran dalam bentuk LKS. Model integrate menggunakan inquiry learning pada pokok bahasan pemanasan global dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian pertanyaan dari peneliti, yaitu yang pertama, apakah media pembelajaran LKS model integrate menggunakan inquiry learning berpengaruh dalam meningkatkan berpikir kritis siswa yang dirancang sudah valid digunakan pada mata pelajaran IPA kelas 7 UPT SMP Negeri 2 Batang Kapas tahun ajaran 2021-2022. Kemudian, apakah media pembelajaran dalam bentuk LKS model integrate menggunakan inquiry learning berpengaruh dalam meningkatkan berpikir kritis siswa yang dirancang sudah praktis digunakan pada mata pelajaran IPA kelas 7 UPT SMP Negeri 2 Batang Kapas tahun ajaran 2021-2022. Kemudian, apakah media pembelajaran dalam bentuk LKS model integrate menggunakan inquiry learning berpengaruh dalam meningkatkan berpikir kritis siswa yang dirancang sudah efektif digunakan pada mata pelajaran IPA kelas 7 UPT SMP Negeri 2 Batang Kapas tahun ajaran 2021 sampai 2022. Kemudian jenis penelitian, yang mana jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Pada statistik deskriptif dapat dilakukan analisis korelasi yang mencari kuatnya hubungan antara variabel dengan tidak perlu dilakukan uji signifikansi.
Kemudian ada waktu dan tempat penelitian, yang mana waktunya yaitu dilakukan pada tahun ajaran 2021-2022. Tempatnya penelitian ini dilaksanakan di kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2001-2022 pada UPT SMP Negeri 2 Batangkapas. Kemudian ada populasi dan sampel, yang mana populasinya itu semua siswa kelas 7 UPT SMP Negeri 2 Batangkapas yang terdaftar tahun 2021 tahun 2022. Sedangkan sampelnya itu digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian ada variabel dan data, yang mana variabel itu ada terbagi tiga, yaitu variabel bebas, yang mana variabel bebasnya itu model pembelajaran inquiry, sedangkan variabel terkaitnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam bentuk hasil post-test. Kemudian ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu mata pelajaran, materi pembelajaran, guru mata pelajaran, jumlah dan jenis soal, suasana emosional, dan kondisi lingkungan belajar. Kemudian ada data, yang mana data ini ada dua. Yang pertama itu data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sampel yang diteliti menggunakan instrumen. Kedua yaitu data promer. Dalam penelitian ini adalah hasil kemampuan berpikir kritis siswa dalam bentuk tes tertulis yang dituangkan dalam hasil pre-test dan post-test. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitiannya ada tiga, yaitu uji validitas, uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis uji validitas, yang mana rumusnya dapat dilihat pada PPT. Dengan kemudian hasil dari pengujian itu dapat dilihat bobotnya pada tabel. Jika 86% sampai 100% itu dinyatakan dengan sangat valid, 76% sampai 85% dikatakan valid, 60% sampai 75% cukup valid, 55% sampai 59% kurang valid, sedangkan kecil dari 54% dikatakan tidak valid. Yang kedua yaitu analisis uji praktikalitas. Dapat dilihat rumusnya pada PPT, yang mana jika hasil yang didapatkan 86% sampai 100% itu dinyatakan sangat praktis, 76% sampai 85% dinyatakan dengan praktis, 60% sampai 75% dikatakan cukup praktis, 55% sampai 59% dikatakan kurang praktis, sedangkan kecil dari 54% dinyatakan tidak praktis. Selanjutnya yaitu teknik analisis data pada uji efektivitas. Rumusnya dapat dilihat pada PPT, yang mana sama 86% sampai 100% dinyatakan sangat efektif, 76% sampai 85% dinyatakan efektif, 60% sampai 75% dinyatakan cukup efektif, 55% sampai 59% kurang efektif, dan kecil dari 54% tidak efektif. Baiklah, demikian presentasi dari proposal penelitian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.